Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-31. Selamat menikmati. Pada kisah sebelumnya telah diceritakan, kehadiran penghubung itu mengejutkan seisi istana yang selalu berjaga-jaga siang dan malam. Setiap saat mereka mendapat laporan dari medan di sebelah utara Ganter. Karena itu, kedatangan utusan Pujang Warit telah menumbuhkan keheranan di hati Sri Baginda. Kenapa Pujang Warit akan menghadap? Ampun tuanku, Senopati Pandega Pujang Warit akan menyampaikan sesuatu yang dianggapnya penting bagi tuanku. Sri Baginda Kertajaya berpikir sejenak, meskipun ia tidak melihat medan, tetapi laporan yang diterimanya setiap kali telah memberikan gambaran yang jelas dari medan yang sedang diaduk oleh peperangan yang dahsyat di sebelah utara Ganter. Dalam pada itu, maka dua orang penasehat Baginda tanpa berjanji dan hampir bersamaan berkata, "Apakah hamba diperkenankan memanggilnya?" "Aku belum memutuskan untuk menerima Pujang Warit," jawab Sri Baginda. Kedua orang itu saling berpandangan sejenak, namun mereka tidak berkata apa-apa lagi. Dalam pada itu Sri Baginda mencoba menilai apa yang telah terjadi di medan peperangan yang mencemaskan itu. Belum lagi Sri Baginda memberi keputusan, utusan yang dikirim oleh Mahesa Walungan seperti yang selalu dilakukannya telah datang menghadap. Dengan tergesa-gesa, Sri Baginda bertanya, "Bagaimana dengan medan hari ini?" Penghubung itu pun segera melaporkannya bahwa medan menjadi semakin berat. "Pujang Warit meninggalkan perkemahannya," berkata penghubung itu. "Justru pada saat Singasari mengerahkan segala kekuatan dan pasukan cadangan di hari ketiga, gelar yang dipasang hari ini ditandai dengan ciri-ciri kebesaran Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi." Dada Sri Baginda Kertajaya berdesir karenanya. "Kenapa Pujang Warit justru meninggalkan medan di saat yang genting ini?" gumam Sri Baginda. Namun tiba-tiba saja Sri Baginda itu berteriak kepada utusan Pujang Warit, "Kenapa ia pergi? Bahkan dengan segenap pasukannya yang ada di medan. Apakah Pujang Warit tidak sadar bahwa dengan demikian ia sudah menjerumuskan pasukan Kediri yang lain ke dalam bencana? Bahkan usaha Adinda Sri Baginda untuk memanggil pasukan cadangan yang tersebar pun dihalang-halangi. Pujang Warit masih selalu menyebut dirinya yang mendapat limpahan kekuasaan Sri Baginda Kertajaya." Sela penghubung Mahesa Walungan, Sri Baginda menjadi tegang sesaat. Dipandanginya kedua penasehatnya, kemudian utusan Pujang Warit yang menghadapnya. Sejenak Sri Baginda itu merenung, memperbandingkan semua keterangan dan masalah-masalah yang pernah didengarnya dan disaksikannya. Karena itu, Paseban itu pun menjadi sepi yang tegang. Dan tiba-tiba Sri Baginda berkata, "Aku masih tetap dalam pendirianku. Kalian tetap berada di Paseban. Juga kau tidak perlu kembali kepada Pujang Warit."
Ampun tuanku, saat ini Senopati Pujangwarit sedang menunggu. Biarlah ia menunggu, aku akan memanggilnya, tetapi bukan kau. Utusan itu menjadi pucat, tetapi ia tidak dapat berbuat lain daripada menundukkan kepalanya. Sri Baginda kemudian dengan tiba-tiba meninggalkan ruang Paseban. Di ruang yang lain dipanggilnya beberapa orang senopati pengawal istana. Nah, apakah kau masih tetap setia kepadaku? Bertanya Sri Baginda. Para senopati itu saling berpandangan sejenak. Lalu salah seorang dari mereka berkata, Ampun Sri Baginda, apapun yang akan terjadi, hamba telah menyatakan diri hamba bersama-sama selalu setia kepada Sri Baginda. Ya, berkata Sri Baginda, terima kasih. Dan kita bersama-sama telah membuat suatu kesalahan. Kita telah menangkap Mahesa Walungan. Untunglah bahwa Gubar Baleman mempunyai bentuk kesetiaan yang lain, sehingga aku terpaksa berpikir lagi mengenai mereka. Kini mereka berdua masih mempunyai kesempatan untuk maju ke medan perang. Tetapi keadaan Kediri telah menjadi parah. Sri Baginda berhenti sejenak. Lalu katanya, kalian masih tetap harus berjaga-jaga di sekitar istana. Tidak seorang pun boleh keluar. Para senopati itu menganggukkan kepala mereka. Yang tertua di antara mereka menjawab, hamba tuanku. Pujangwarit dan pasukannya kini telah berada di dalam kota. Senopati itu minta waktu untuk menghadap. Para senopati itu saling berpandangan sejenak. Aku akan memanggil Pujangwarit. Tetapi kalian tahu bahwa Pujangwarit ternyata telah mengelabui aku. Aku telah membuat kesalahan karenanya. Karena itu, Pujangwarit tidak akan mendapat tempat lagi di Kediri. Para senopati menarik nafas dalam-dalam. Kalian tahu akibat apa yang mungkin dapat timbul. Tetapi aku akan berusaha untuk mengatasi semuanya itu. Hamba bersama-sama para senopati dan prajurit pengawal yang masih ada akan menghadapi setiap kemungkinan tuanku. Bukankah di dalam pasukan Pujangwarit itu terdapat beberapa kelompok dari kesatuan pengawal? Bertanya Sri Baginda. Hamba tuanku. Sri Baginda mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, nah, salah seorang dari kalian pergilah, panggil Pujangwarit. Kalau Pujangwarit menanyakan pesuruhnya, katakan bahwa Sri Baginda masih memerlukannya untuk memberikan beberapa keterangan tentang medan dan pasukan Singasari. Demikianlah, maka salah seorang dari para senopati itu pun segera meninggalkan istana untuk menjemput Pujangwarit. Dari utusan Pujangwarit yang masih ada di Paseban, senopati itu tahu di mana Pujangwarit dan pasukannya kini berada. Kedatangan senopati itu telah mengejutkan Pujangwarit. Yang pertama-tama ditanyakannya adalah pesuruhnya. Sri Baginda masih memerlukan banyak sekali keterangan-keterangan tentang medan. Karena itu, maka aku diperintahkan oleh Sri Baginda untuk menjemputmu. Sri Baginda tidak berkeberatan untuk menerimamu. Bahkan semakin cepat semakin baik. Karena Sri Baginda ingin lebih cepat dan lebih banyak mengetahui tentang medan. Apakah Mahesa Walungan dan Gubar Baleman tidak pernah mengirimkan penghubungnya? Senopati itu mengerutkan keningnya. Sejenak ia berpikir, tetapi ia harus segera menjawab pula. Katanya, laporan mereka tidak meyakinkan. Yang ada hanyalah keluh kesah dan hampir menjadi putus asa. Itulah yang aku dengar dari Sri Baginda. Senopati itu terdiam sejenak, namun ia mengerti sepenuhnya
maksud Sri Baginda itu, sehingga ia meneruskannya. Sri Baginda tidak meletakkan harapannya pada pasukan Mahesa Walungan dan Gubar Baleman. Pertahanan itu adalah pertahanan depan yang harus dirangkapi dengan pertahanan yang lain. Untuk sementara, Sri Baginda telah menjadikan dinding istana sebagai benteng terakhir. Berbahaya sekali. Dengan serta-merta Pujang Warit menjawab, untuk sementara, tetapi sebaiknya kau menghadap sendiri. Pujang Warit mengerutkan keningnya. Ada sesuatu yang kurang mapan di hatinya. Namun ia yakin bahwa dalam keadaan serupa ini, Sri Baginda tidak akan berbuat sesuatu yang akan dapat mengurangi kekuatan Singasari. Karena itu maka katanya, baiklah, aku akan menghadap Sri Baginda. Tetapi ternyata Pujang Warit itu tidak pergi sendiri. Ia membawa beberapa orang prajurit yang dipercayanya untuk mengawalnya ke istana. Senopati yang menjemputnya menjadi termangu-mangu. Tetapi supaya Pujang Warit tidak mencurigainya, maka ia pun sama sekali tidak berkeberatan membawa Pujang Warit bersama beberapa orang pengawal. Sejenak kemudian maka mereka pun segera berpacu ke istana. Ketika mereka memasuki pintu gerbang, setiap prajurit pengawal istana sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Meskipun demikian, mereka tidak segera bertindak agar tidak menumbuhkan beberapa keributan. Cara yang dipergunakan oleh Menteri Gubar Baleman pantas ditiru. Desis salah seorang senopati. Mereka menguasai keadaan tanpa terjadi sesuatu. Apakah dapat dilakukan tindakan serupa atas para pengawal yang tinggi di luar Paseban itu? Kawannya menganggukkan kepalanya. Mungkin sekali, aku akan membawa pengawal itu ke samping bangsal. Senopati yang seorang itu pun kemudian meninggalkan kawannya untuk membawa para pengawal Pujang Warit ke samping bangsal. Sedang kawannya itu pun segera mempersiapkan beberapa orang prajurit pengawal untuk menguasai para pengawal Pujang Warit itu. Dalam pada itu, Pujang Warit yang telah sampai di luar regol halaman bangsal Paseban Dalam segera turun dari kudanya. Tetapi ia tidak dapat masuk membawa pengawal-pengawalnya. Sehingga karena itu, maka diantar oleh senopati yang menjemputnya. Ia melangkah di antara dua orang penjaga di bawah tangga bangsal Paseban. Tetapi kedua penjaga itu tidak memberikan kesan apapun pada senopati muda itu. Bahkan keduanya menganggukkan kepala mereka, memberikan hormat sebagaimana seharusnya yang dilakukan terhadap seorang senopati. Dengan demikian maka para pengawal Pujang Warit pun tinggal di halaman bangsal Paseban Dalam, sedang kuda-kuda mereka harus mereka tinggalkan di luar regol. Tetapi hal itu sama sekali tidak menumbuhkan kecurigaan apapun pada Pujang Warit dan pengawalnya, karena memang demikianlah kebiasaan seseorang, siapapun dan betapapun pentingnya keperluannya itu, apabila menghadap Sri Baginda di Paseban Dalam. Para pengawal itu berpaling ketika mereka mendengar seseorang menyapa mereka. Ternyata seorang senopati datang menghampiri mereka dari sisi Paseban itu. Sambil tertawa senopati itu berkata, "Hahaha, Sri Baginda telah lama menunggu. Apakah kalian datang mengantarkan Pujang Warit?" "Ya, kami datang mengawal Pujang Warit," jawab seorang senopati yang ada di dalam kelompok pengawal itu. "Bagus. Agaknya keadaan sudah menjadi terlampau panas, sehingga Sri Baginda sendiri pun menjadi agak bingung menghadapinya." "Kenapa bingung?"
Jawab senopati pengawal Pujangwarit. Bukankah Sri Baginda sudah menyerahkan segala tanggung jawab kepada Pujangwarit? Ya, tetapi karena Sri Baginda kekurangan bahan laporan itulah, agaknya maka Sri Baginda menjadi bingung. Mudah-mudahan dengan kedatangan Pujangwarit, Sri Baginda mendapatkan banyak penjelasan. Mudah-mudahan. Tetapi, berkata senopati pengawal istana itu, sebaiknya kalian berada di samping bangsal ini. Di longgangan sebelah kalian dapat duduk sambil minum. Bukankah Pujangwarit memerlukan waktu untuk menyampaikan laporannya itu? Senopati pengawal Pujangwarit itu menjadi ragu-ragu sejenak. Sedang pengawal istana itu berkata, apakah kalian akan berdiri saja di sini? Sejenak senopati pengawal Pujangwarit itu merenung. Kemudian dipandanginya anak buahnya seorang demi seorang. Nampaknya mereka mengharap untuk dapat duduk beristirahat dengan tenang sambil minum minuman hangat. Baiklah, berkata pengawal itu kemudian, di mana kami dapat duduk menunggu? Di sebelah bangsal ini. Para pengawal itu pun kemudian berjalan beriringan, melingkari sudut paseban, menuruni sebuah tangga batu menuju ke sebuah longgangan yang dirimbuni oleh daun-daun pohon sawo kecil. Beberapa orang pengawal yang ada di tempat itu menganggukkan kepala mereka sambil tersenyum. Dengan ramahnya mereka mempersilahkan para pengawal Pujangwarit itu untuk duduk berjajar di halaman pada sehelai tikar pandan yang putih di bawah bayang-bayang pohon yang rimbun. Namun belum lagi mereka mapan, tiba-tiba mereka terkejut. Seperti mimpi mereka melihat para pengawal itu bergeser setapak. Kemudian muncul beberapa orang yang lain yang dengan satu loncatan telah menekankan ujung-ujung pisau belati di lambung mereka. Hei, apa artinya ini? Bertanya senopati pemimpin pengawal Pujangwarit. Tidak menjadi kebiasaan seorang senopati yang dipanggil menghadap oleh Sri Baginda membawa sekian banyak pengawal. Sama sekali bukan suatu keanehan, jawab senopati itu. Pengawal ini kami perlukan di sepanjang perjalanan dalam suasana yang panas ini. Tetapi lawan masih berada di sebelah utara Ganter. Siapa tahu ada pesuruh-pesuruh di dalam kota yang sengaja disebarkan oleh orang-orang Singasari atau justru oleh orang-orang Mahesa Walungan dan Gubar Baleman. Mahesa Walungan dan Gubar Baleman sedang bertempur mempertahankan Kediri. Mereka sedang mencoba untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tetapi seandainya mereka dapat mengusir pasukan Singasari, apakah mereka tidak memutar arah peperangan ini menghadap ke istana? Suatu cerita yang aneh. Kami di sini, bahkan Sri Baginda pernah mempercayai cerita itu. Tetapi kini kami berpendapat lain, dan Sri Baginda pun berpendapat lain. Apalagi setelah Pujangwarit meninggalkan medan yang kini sedang dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Para pengawal itu menjadi tegang, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Setiap orang telah dilekati dengan ujung pisau belati di lambung atau punggungnya itu. Kini Sri Baginda sedang membuat perhitungan dengan Pujangwarit di Paseban, di hadapan para pemimpin Kediri, para penasehat, para menteri dan diawasi oleh beberapa orang senopati yang telah mengerti persoalan yang sebenarnya. Dengan demikian, maka kami bertugas untuk membuat kalian tidak dapat ikut campur lagi dalam masalah ini. Licik. Jadi beginikah cara yang selama ini ditempuh oleh pasukan pengawal yang terkenal itu? Menurut pendengaranku, pasukan pengawal istana adalah pasukan yang paling baik di Kediri. Tetapi ternyata kalian licik. Kenapa kalian tidak berusaha mengepung kami pada saat kami memasuki halaman istana? Para prajurit pengawal istana itu saling berpandangan sejenak.
tetapi terasa bahwa darah mereka menjadi panas mendengar kata-kata pimpinan prajurit pengawal Pujang Warit itu. Salah seorang dari mereka berkata, "Kalau kami tidak sedang mengemban tugas, kami akan membuktikan bahwa kami bukan manusia yang licik." "Hei, masihkah kau ingkar? Kita bersama-sama melihat kenyataan ini." Senopati pengawal istana itu pun menjawab, "Kami tidak dapat membiarkan darah kami menjadi panas dan mendidih. Bagaimanapun juga dada kami bergelora. Cara ini kami tempuh untuk menghindari keributan yang tidak akan berarti apa-apa bagi kita semua. Justru apabila keributan ini merembes sampai keluar istana, akibatnya hanya akan membuat rakyat menjadi bertambah bingung. Mereka sedang dicemaskan oleh berita peperangan di sebelah utara Ganter. Karena itu, maka kami berusaha untuk menyelesaikan tugas kami dengan cepat dan tanpa keributan. Tetapi itu bukan perbuatan jantan. Mungkin menurut penilaian seorang prajurit di peperangan, tetapi kami mempunyai pertimbangan lain. Mungkin kami memang harus mengorbankan kejantanan kami untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Kediri." "Omong kosong. Setiap pengecut dapat mencari alasan apapun untuk kepentingan yang lebih besar. Kami tidak akan berbantah mengenai diri kami. Apakah kami orang-orang jantan atau sekedar hanya segerombolan pengecut. Tetapi kami berhasrat melakukan tugas kami sebaik-baiknya. Karena itu, maaf bahwa kami akan melucuti senjata kalian." "Gila!" teriak senopati pemimpin pasukan pengawal Pujang Warit itu. "Tidak mungkin. Senjata kami sama nilainya dengan nyawa kami. Jadi, kami tidak akan menyerahkan senjata kami. Sekali lagi kami minta maaf. Kalau kalian tidak menyerahkan senjata kalian, memang kami terpaksa mengambil yang lain, yang sama nilainya, yaitu nyawa kalian." "Gila! Kalian sudah menjadi gila." "Mungkin kami sudah menjadi gila. Beberapa saat yang lampau kami berbuat serupa, menangkap Adinda Sri Baginda Mahesa Walungan. Kemudian kami berusaha menangkap Gubar Baleman, tetapi gagal. Justru kamilah yang dikuasai oleh prajurit-prajurit topangan seperti kalian, yang setia kepada Menteri Gubar Baleman. Tetapi agaknya Gubar Baleman tetap tunduk dan setia kepada Sri Baginda. Sekarang, tugas kami menguasai kalian dan melucuti senjata kalian. Kami tidak lagi sempat menilai diri kami, apakah kami memang gila atau tidak. Tetapi kami adalah prajurit-prajurit pasukan pengawal Baginda Kertajaya yang hanya dapat diperintah langsung oleh pimpinan kami yang berada di bawah perintah Sri Baginda." "Gila! Kalian gila! Aku tidak perlu sesorahmu. Tetapi kalian bukan prajurit-prajurit Kediri yang sebenarnya, karena dengan tindakan kalian telah melanggar sifat kesatria. Sayang bahwa pemimpinmu lah yang mendahuluinya." "Siapa?" "Pujang Warit. Apakah sampai sekarang kau tidak sadar bahwa Pujang Warit telah memfitnah Adinda Sri Baginda dan Menteri Gubar Baleman, sehingga hampir saja keduanya terbunuh kalau tidak ada banjir bandang dari Singasari. Kemudian pemimpinmu itu dengan licik membiarkan pasukan Kediri di sebelah utara Ganter hari ini bertempur tanpa bantuan pasukan cadangan yang seharusnya dapat dikumpulkan. Kalian mengigau. Diamlah. Kalian harus menyerahkan senjata kalian. Di dalam keadaan yang gawat, kami tidak dapat bergurau lagi. Senjatamu atau nyawamu." Senopati itu tidak menjawab. Tetapi giginya gemeretak menahan kemarahan yang memuncak. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa ketika mereka dipaksa untuk berdiri berjajar. Kemudian seorang prajurit pengawal telah melepas pedang dari lambung mereka dengan warangkanya sama sekali. "Kalian menjadi tawanan pasukan pengawal istana hari ini." Senopati pemimpin pengawal Pujang Warit itu tidak menjawab. Wajahnya yang tegang menjadi kemerah-merahan oleh gejolak di dalam dadanya.
Sementara itu, Pujang Warit yang berada di Paseban pun menjadi tegang pula. Meskipun mula-mula Sri Baginda Kertajaya menyambutnya sambil tertawa. Hahaha, kau Pujang Warit, sudah lama kami menunggumu. Marilah. Pujang Warit semula memang tidak menaruh kecurigaan apa-apa. Orang-orang di Paseban adalah orang-orang yang sudah dikenalnya. Dilihatnya di belakang Sri Baginda, di antara para penasehat, dua orang yang dikenalinya baik-baik. Tetapi Pujang Warit tidak segera dapat membaca kesan yang terpancar dari wajah-wajah mereka yang pucat dan basah oleh keringat yang dingin. Bagaimana rencana selanjutnya, Pujang Warit? Sebagian aku sudah mendengar dari pesuruhmu yang mendahuluimu untuk menghadap. Aku menahannya di sini karena aku ingin banyak mendengar tentang daerah pertempuran itu, sehingga aku memerintahkan kepada orang lain untuk menjemputmu. Pujang Warit membungkukkan kepalanya dalam-dalam. Ampun tuanku, barangkali sebagian terbesar dari masalah yang akan hamba sampaikan telah tuanku ketahui. Pertahanan yang sebenarnya akan hamba bangunkan di dalam lingkungan yang lebih kuat. Hamba akan menjadikan dinding kota sebagai benteng pertahanan untuk mematahkan serbuan pasukan Singasari. Sri Baginda mengangguk-anggukkan kepalanya. Apakah kau akan membangun benteng pertahanan itu hari ini? Apabila Sri Baginda mengizinkan, hamba memang merencanakan demikian. Sri Baginda mengangguk-anggukkan kepalanya. Dipandanginya Pujang Warit dengan tatapan mata yang menyimpan teka-teki. Tetapi Sri Baginda masih berkata, apakah pasukan yang cukup kuat untuk bertahan? Aku mendengar laporan dari orangmu sendiri. Kekuatan Singasari bagaikan banjir bandang yang seakan-akan tidak terbendung. Hamba tuanku, memang kekuatan Singasari cukup mendebarkan jantung. Apakah prajuritmu cukup banyak untuk mempertahankan kota ini? Tentu tuanku. Aku akan berusaha sekuat-kuat tenaga. Prajurit-prajuritku akan aku perlengkapi dengan senjata jarak jauh untuk menahan laju mereka. Dengan demikian apabila mereka mencapai dinding kota, jumlah mereka pun sudah berkurang. Tidak seberapa jumlahnya. Mereka akan segera berlindung di balik perisai-perisai mereka. Pujang Warit mengerutkan keningnya dan tiba-tiba di luar sadarnya ia berkata, tetapi ketika mereka mencapai dinding kota, maka jumlah mereka pun pasti sudah akan jauh berkurang. Kenapa? Mereka sedang bertempur di sebelah utara Ganter. Dengan pasukan Mahesa Walungan dan Kubar Baleman maksudmu? Hamba tuanku, apakah Mahesa Walungan dan Kubar Baleman kira-kira tidak akan dapat menahan mereka? Terlampau berat tuanku. Dan sampailah Sri Baginda kepada pertanyaan yang mengejutkan Pujang Warit itu, sehingga serasa jantungnya berhenti berdetak. Kenapa kau tidak membantu Mahesa Walungan dan Kubar Baleman saja? Pasukan gabungan itu pasti setidak-tidaknya akan dapat menahan arus laju pasukan Tumapel selagi kita mengumpulkan pasukan cadangan yang tersebar. Pujang Warit tidak segera menjawab pertanyaan Sri Baginda, bahkan terasa keringat dinginnya mulai mengaliri punggungnya. Kenapa? Desak Sri Baginda. Pujang Warit tergagap. Tetapi, bukankah lebih baik bagi hamba untuk menyusun pertahanan tersendiri sesuai dengan perintah Sri Baginda bahwa hamba harus mengambil pimpinan seluruh pasukan Kediri? Ya, aku memang memerintahkan kepadamu untuk mengambil pimpinan seluruh pasukan. Tetapi kenapa kau tidak berbuat demikian dan menyatukan pertahanan untuk melawan arus pasukan yang besar itu? Ampun tuanku, hamba sudah mencoba, tetapi Mahesa Walungan dan Kubar Baleman tidak mau menyerahkan pimpinan. Justru mereka menganggap bahwa hamba harus tunduk kepada perintahnya. Terasa sesuatu bergetar di dada Baginda.
Ia tidak dapat ingkar bahwa ia pun telah melakukan kesalahan. Ia telah menyerahkan pimpinan tertinggi kepada dua tangan. Ia sampai saat terakhir masih belum dengan tegas mencabut kekuasaan Pujangwarit, sehingga akhirnya Kediri telah terbagi. Namun demikian Sri Baginda melihat niat yang kurang baik pada Pujangwarit. Kalau Gubar Baleman dan Mahesa Walungan dengan jujur telah berusaha untuk menggabungkan kekuatan mereka seperti yang disampaikan oleh penghubungnya, maka Pujangwarit dengan sengaja menjerumuskan kedua orang yang menjadi saingannya itu ke dalam bencana. Karena itu, maka Sri Baginda pun bertanya, "Tetapi apakah kau tidak dapat membuat suatu cara sehingga pasukanmu dapat bergabung dengan kekuatan Mahesa Walungan dan Gubar Baleman? Misalnya, kau mengorbankan sedikit harga dirimu, seperti yang telah dilakukan oleh Gubar Baleman. Tetapi dengan demikian, Kediri dapat diselamatkan." "Tuanku, bukankah Gubar Baleman dan Mahesa Walungan menurut tuanku adalah pengkhianat-pengkhianat? Apakah hamba harus menyerahkan pimpinan pasukan ini kepada seorang pengkhianat? Kalau mereka bersedia berjuang di dalam lingkungan perintah hamba, sesuai dengan keputusan Sri Baginda, hamba tidak akan berkeberatan." Sri Baginda mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekali lagi ia melihat kesalahan pada dirinya sendiri. Tetapi Sri Baginda tidak mau banyak kehilangan waktu, sehingga katanya kemudian, "Pujangwarit, aku tidak dapat mengingkari kesalahanku. Tetapi siapakah yang menyebabkan aku salah menilai kesetiaan adikku dan Menteri Gubar Baleman?" Pertanyaan yang langsung itu terasa menyengat jantungnya. Ternyata bahwa Sri Baginda benar-benar sudah mencium rencananya bersama kedua penasehat itu. Ternyata kehadiran Gubar Baleman dan Mahesa Walungan di peperangan itu bukan sekedar karena Sri Baginda menjadi bingung oleh arus pasukan Singasari, tetapi justru karena Sri Baginda menyadari kekeliruannya. "Kenapa kau diam, Pujangwarit?" Pujangwarit tidak segera menjawab. Tubuhnya menjadi semakin basah oleh keringatnya yang mengalir semakin deras di seluruh tubuhnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.